Sobat Visip, kembali lagi di Visip TV Podcast episode kedua bersama aku Nia. Oke, di episode kedua kali ini aku seneng banget karena di depan aku sudah ada narasumber yang super kece. Langsung aja kali ya kita ketemu sama kakaknya. Halo Kak Yunita. Halo Nia. Apa kabar nih Kak? Baik, sehat. Kabarnya bagaimana? Baik banget, apalagi mau ketemu kakak, makin semangat nih. Syukurlah. Oke, ada Kak Yunita di sini, udah pasti kita bakal ngobrol tentang kesehatan mental Kak ya. Seru banget kayaknya. Seru banget, apalagi kita juga melibatkan sahabat-sahabat Visip nih Kak, untuk memberikan pertanyaan, cerita di question box yang sudah disediakan. Oke, mungkin langsung aja Kak ya. Kesehatan mental itu kan sebenarnya tidak terlihat Kak ya. Tapi kenapa sih penting banget untuk kita sadar akan kesehatan mental, menjaga kesehatan mental kita, itu kenapa sih Kak penting? Oke, berkaitan dengan masalah kesehatan mental, kita pasti yang namanya hidup itu pasti butuh yang namanya kesejahteraan, ya kan? Nah, kenapa kesejahteraan itu penting? Karena ini akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita juga berkaitan dengan masalah emosi, pikiran, perilaku, dan bagaimana kita berelasi ataupun beraktivitas sehari-hari. Nah, kesehatan mental itu menjadi hal yang penting karena kalau misalnya ini tidak terjaga, pasti semua aspek kehidupan kita juga akan bermasalah seperti itu kan. Nah, kalau misalnya kita sudah mulai memahami kesehatan mental kita itu adalah hal yang penting, maka apapun yang kita lakukan itu kan pasti kita akan berusaha gitu loh, berusaha untuk mencapai sebuah kesejahteraan, baik itu dengan cara kita mengelola emosi, mengelola pikiran gitu kan, mengelola perilaku kita, agar kita tahu gitu loh bagaimana cara kita untuk beradaptasi dalam hidup dan juga mengatasi tantangan atau tekanan yang seringkali ada gitu ya dalam hidup kita, istilahnya stres gitu. Iya, benar-benar. Oke. Berarti segitu pentingnya Kak ya untuk kita karena akan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari berarti Kak ya. Betul. Biasanya faktor-faktor apa sih Kak yang mempengaruhi gitu kesehatan mental kita itu bisa tidak stabil, terganggu seperti itu? Oke. Kesehatan mental itu faktornya ya yang mempengaruhi bisa macam-macam gitu. Kalau secara umum kita bisa bilang bahwa kondisi fisiologis atau biologis ya, kondisi dari segi hormon gitu kan, berkaitan dengan dari dalam diri kita lah, itu bisa mempengaruhi. Kemudian dari segi psikologis, kemudian dari segi lingkungan ya, termasuk juga gaya pengasuhan orang tua. Nah, ini menjadi hal yang paling utama gitu loh dalam membentuk kepribadian ataupun kondisi psikologis seorang individu seperti itu ya, bagaimana dia tinggal di berperilaku ataupun lingkungannya dia seperti itu tempat dia tinggal. Oke, kebetulan banget kita tadi bahas tentang keluarga gitu Kak yang merupakan salah satu faktor gitu yang bisa mempengaruhi kesehatan mental kita. Ini ada yang cerita nih Kak, gitu kebetulan nih. Aduh, hari yang cerita ya Kak. Oke. Apa nih? Dia cerita nih Kak, kalau misalnya dia bertemu dengan seseorang yang suka kekerasan, mudah untuk memukul, biasanya dia merasa takut, trauma gitu loh Kak, karena dia tuh keinget kejadiannya waktu kecil gitu loh Kak, yang menerima perlakuan yang seperti itu dari ayahnya. Nah, dia nanya nih Kak, gimana sih seharusnya, apa sih yang seharusnya dia lakukan seperti itu? Ya baik, di dalam konteks ini kita menyadari bahwa ada sesuatu yang sebenarnya sudah dalam konteks itu nggak baik-baik aja gitu kan. Dia menyadari bahwa kenapa saya takut dengan orang yang yang mungkin membentak gitu ya, membentak atau cara nada ngomongnya gitu, misalnya terlalu keras, kemudian suka bermain fisik seperti itu dia cepat takut karena dia menyadari bahwa dia punya pengalaman itu di masa lalu seperti itu. Nah, tingkat ketakutannya dia akan hal tersebut gitu ya, ketika bertemu dengan peristiwa-peristiwa seperti itu seberapa sih gitu loh, seberapa intens kayak gitu. Kemudian apa yang dia rasakan ketika dia takut itu, sensasi fisik, kemudian apakah itu mempengaruhi cara berpikir ataupun berperilakunya dia, misalnya jadi membuat dia nggak pede misalnya ketemu dengan beberapa orang-orang tertentu atau takut bersosialisasi, itu kan bisa berpengaruh kan. Nah, kalau misalnya sudah menyadari ada dampak-dampak tertentu karena pengalaman tersebut di masa lalu gitu, ada baiknya sih bisa langsung konsultasi ya ke profesional, entah itu ke langsung konsultasi Kak ya. Bisa ke psikolog ataupun psikiater agar bisa segera mendapatkan penanganan. Karena bahaya juga ya kalau misalnya dia ngecek tentang gejala-gejala yang dialami, terus self diagnosis kan juga nggak boleh Kak ya. Iya, betul. Benar banget kan ya. Terus gimana sih Kak cara kita gitu untuk memproteksi diri kita ketika gitu dari faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan mental kita itu, gimana sih caranya itu?
Nah, sebenarnya kalau kita bilang cara untuk menjaga kesehatan mental itu kan sebenarnya banyak banget caranya kayak gitu kan. Dan kita sadar bahwa yang namanya hidup, tekanan itu tidak akan pernah lepas gitu loh. Yang namanya kita stres itu nggak akan pernah lepas. Ada banyak cara gitu kan. Yang paling pertama sih sebenarnya lebih ke pandangan kita terhadap diri kita sendiri dulu. Itu yang perlu kita coba perbaiki agar menjadi lebih positif kayak gitu kan. Karena kalau misalnya masalah-masalah itu muncul gitu ya, meskipun itu sumbernya dari luar gitu ya kadang-kala juga ada dari dalam diri kita sih kayak gitu kan. Tapi tetap bagaimana cara kita merespon itu menjadi hal yang paling penting gitu ya. Terutama di segi pikiran dulu, kemudian kalau memang misalnya sudah cukup mumet istilahnya gitu kan, ketika menghadapi berbagai masalah atau tekanan apapun, silakan cerita kepada orang-orang terdekat yang kita percaya ataupun kepada profesional. Kemudian yang lain lagi adalah tetap menjaga pola tidur, pola makan, olahraga. Nah itu sangat mempengaruhi kondisi mood, fisik kita juga, cara kita mungkin berperilaku ya, merasakan sesuatu itu juga pasti akan dipengaruhi kayak hal-hal tersebut seperti itu. Dari cerita yang tadi itu Kak, tentang kekerasannya seperti itu berarti dia sudah termasuk sadar kayak kalau misalnya kesehatan mentalnya dia tuh sudah tidak stabil, sudah terganggu Kak ya. Nah, sebenarnya gangguan kesehatan mental tuh apa sih Kak? Kayak gimana sih contoh-contoh yang bisa kita lihat gitu? Siapa tahu kita ngalamin tapi kita nggak sadar kan gitu kalau sebenarnya kita mengalami gangguan kesehatan mental seperti itu. Kesehatan mental itu kan sebenarnya ada tahapannya kayak gitu kan. Ada yang kategori memang dia normal bermasalah, ada yang neurotik sampai yang ke psikotik gitu. Kalau ada psikotik itu udah tahapannya seseorang udah sulit untuk membedakan mana yang realita, mana yang fantasinya dia kayak gitu. Nah, kalau misalnya memang mengalami kondisi-kondisi tertentu seperti itu gitu kan, kayak misalnya pola tidurnya sudah mulai terganggu, sering insomnia atau mungkin hypersomnia, jadi terlalu banyak tidur, bawaannya pengen tidur aja terus kayak gitu, terus mulai menarik diri, kehilangan ketertarikan untuk melakukan aktivitas-aktivitas menyenangkan atau bergaul sama teman-temannya atau sama keluarga kayak gitu, dan itu sudah berlangsung selama misalnya entah 1 minggu, 2 minggu atau berapa bulan. Nah itu coba perlu dicek kayak gitu. Sebenarnya memang banyak sih gejala-gejala psikologis kayak gitu kan. Yang penting apa yang kita rasakan gitu ya, entah itu perubahan emosi, perilaku ataupun pikiran, baik itu salah satu ataupun kombinasi dari ketiga hal itu, dan itu mempengaruhi aktivitas kita secara keseluruhan ya, fungsi kita secara sosial kayak gitu, dan juga untuk berkegiatan, dan itu sudah dalam waktu yang cukup lama, entah itu hitungan minggu ataupun bulan bahkan tahunan, silakan itu segera memeriksakan diri. Konsultasi Kak ya. Untuk gangguan kesehatan mental nih, Kakak kan seorang psikolog gitu. Udah bertemu banyak pasien pastinya Kak ya. Nah, untuk gangguan kesehatan mental yang umum gitu Kak, ditemui gitu dari pasien-pasien Kakak itu biasanya apa aja sih Kak? Masih berkaitan dengan masalah stres, misalnya depresi. Kalau misalnya untuk remaja ya, biasanya kalau nggak remaja, dewasa awal kayak gitu, biasanya sih berkaitan dengan masalah hubungan asmara dengan pacar. Itu ya sering kayak itu lumayan sering. Kemudian kecemasan sosial juga gitu, kecemasan berkaitan dengan masalah akademik kayak gitu kan. Kemudian sisanya sih biasanya berkaitan dengan situasi pernikahan sih biasanya. Beberapa di antaranya masalah pernikahan. Kalau panic attack itu termasuk ke dalam gangguan kesehatan mental nggak sih Kak? Ya, ada salah satunya panic attack itu. Ada bisa dia menjadi gejala ataupun dia menjadi sebuah diagnosa tersendiri kayak gitu. Tapi kategorinya disebut dengan panic attack itu cukup lumayan ada kayak kriterianya lah gitu. Ada kriteria tertentu. Jadi tidak bisa kita menyampaikan bahwa secara langsung bahwa kalau misalnya dia tiba-tiba kaget atau panik di tengah keramaian, tapi itu cuma sekali 2 kali aja langsung dikatakan panic attack kayak gitu, karena ya memang ada istilahnya ada kriteria tertentunya juga untuk menegakkan kondisi tersebut. Oke. Nah, ini juga ada yang nanya Kak terkait gimana sih cara kita menghentikan fear of missing out atau FOMO. Nah, mungkin Kakak bisa jelasin FOMO itu apa sih sebenarnya? Mungkin bisa langsung. Ya, kalau fear of missing out itu kan artinya kita takut ya, takut untuk ketinggalan istilahnya gitu. Ada berita-berita tren kayak gitu. Tertentu kayak gitu kan. Nah, sebenarnya itu kembali dulu kita membenahi mindsetnya kita dulu kayak gitu loh. Apa sih yang membuat kita takut untuk ketinggalan hal tersebut kayak gitu kan? Apa sih yang sebenarnya membuat kita takut? Kemudian kita mencoba untuk menyeimbangkan
menyeimbangkan antara kegiatan kita gitu loh yang sebenarnya gitu dengan kita bermain sosial media istilahnya kayak gitu. Jadi lebih banyak menyibukkan diri dengan dunia nyata Kak ya, jangan ke dunia maya terus Kak ya berarti ya. Oke, tadi kan kakak udah kasih tahu tuh tips gimana jaga kesehatan mental kita. Nah, tapi Kak, gimana sih cara kita ngatur ego dan emosi kita? Karena mental itu kan berhubungan dengan perasaan Kak ya. Gimana cara kita ngatur itu semua dalam keadaan kita senang, sedih, dan tertekan? Itu gimana tuh Kak? Belajar untuk mengekspresikan emosi secara tepat. Nah, itu juga perlu latihan gitu loh. Namanya juga belajar ya. Dan itu seumur hidup istilahnya kalau menurut saya gitu kan. Artinya kita tahu bahwa kalau misalnya kita sedang merasakan emosi tertentu, entah itu positif ataupun negatif kayak gitu, kita tahu bahwa bagaimana ya cara mengekspresikannya agar tidak berlebihan. Kayak gitu. Dan itu disesuaikan dengan kepribadian atau gaya masing-masing, tidak bisa disamakan kayak gitu. Artinya kalau misalnya saya lagi senang, ya udah berarti kalau misalnya pengen update status atau apa, saya pikir itu adalah bagian dari sewajarnya. Entah bagaimanapun pandangan orang lain kan kita tidak bisa gini kan ya, mengatur gitu. Oke. Gitu. Tapi Kak, ini ya mau curhat nih sekali. Oke, mau curhat. Kan kita tuh kan bebas ya Kak ya sebenarnya mengekspresikan apa yang kita rasakan gitu. Nah, kadang ketika kita ingin curhat, ketika kita ingin cerita, feedback yang kita dapat tuh biasanya nggak sesuai gitu loh Kak, bahkan nggak mengenakan. Kayak misalnya, lebay banget, ya ampun gitu doang. Nah, kita kan jadi kayak down gitu ya Kak, dan kita merasa kayak we have no space untuk cerita lagi gitu loh. Nah, sebenarnya itu gimana sih Kak, kita perlu menyikapinya gitu kalau kita ada di posisi itu gitu. Ya, artinya kita memahami bahwa tidak semua orang mampu begitu ya, atau bisa lah secara cepat memahami bahwa pentingnya validasi emosi ketika kita mendengarkan cerita atau berempati sama orang lain. Setidaknya satu, kita tahu bahwa mungkin untuk beberapa topik tertentu kalau saya cerita sama orang ini mungkin nggak cocok, berarti mungkin saya coba deh cerita ke yang lain kayak itu. Bukan dalam artian langsung memutus pertemanan ya, tapi setidaknya untuk cerita-cerita atau situasi tertentu mungkin kurang cocok sama dia ceritanya. Berarti kita perlu setidaknya mencari tahu dengan siapa sih kita cocoknya bercerita. Berarti gitu. Tetap untuk mencari orang yang tepat kayak untuk kita cerita. Tapi tidak harus misalnya kayak kita harus nyari terus istilahnya gitu. Kalau memang ada beberapa orang yang memang kita rasa tuh nggak cocok gitu loh sama kita untuk cerita sesuatu, silakan tulis. Atau bisa mengekspresikan dengan cara-cara lain untuk bisa menyampaikan apa sih yang sedang kita rasakan. Menulis, menggambar atau apapun. Nah, remaja, generasi milenial, anak muda gitu Kak ya, gak bisa lepas gitu loh Kak sekarang dari sosial media. Nah, kadang itu kita buat status, kita buat ya banyak lah gitu dari sosial media. Kadang orang tuh kan nggak suka atau gimana mungkin Kak ya, tapi kan kita tidak berniat untuk mengusik kebahagiaan dia, kita tidak berniat untuk melakukan apapun, tapi kadang ada aja gitu komentar yang nggak enak, komentar yang kayak ya kita nggak harapin gitu loh Kak untuk baca komentar itu. Nah, itu gimana sih Kak? Gimana caranya biar kita bisa gini? Apa kita harus berhenti main sosial media kah atau gimana? Ya, itu sebenarnya kembali lagi ke individu masing-masing. Nah, ketahanan orang untuk bisa istilahnya menerima kritikan, gitu ya, menerima istilahnya kayak hujatan atau bully, itu kan sebenarnya hal-hal yang nggak pernah kita harapkan, tapi kita juga nggak bisa mengontrol itu sepenuhnya kayak gitu. Benar. Ya, jadi kita perlu belajar untuk bagaimana sih merespon orang-orang yang seperti itu secara positif. Artinya perlu belajar untuk komunikasi asertif. Kalau memang kita tidak suka, kita sampaikan, tapi secara tegas dan juga tetap menghargai orang tersebut. Itu salah satu kuncinya. Berarti sebenarnya kita harus saling menghargai aja Kak ya. Karena kekuatan mental seseorang kan beda-beda ya. Kita nggak tahu saat kita berkomentar ini apa yang akan berakibat di orang tersebut, apa yang akan dia rasakan gitu kan. Ada yang mungkin orang yang tipikal bodo amat gitu kan, mau dia komen apapun ya yang penting saya tetap pede aja kayak gitu kan. Ada juga yang di komen negatif langsung, ya ampun kenapa ya kok kayak gini, kok kayaknya nggak diterima dan segala macamnya, langsung down kayak gitu. Oke, berarti ya kayak kita lebih menghargai aja gitu ya perasaan orang lain. Terus Kak, bicara tentang kesehatan mental, loving ourselves gitu kan. Gimana sih cara kita mensupport diri kita untuk bisa lebih menghargai? Kan tadi kita terlalu berpikiran mungkin ya, overthinking tentang komentar orang. Terus gimana sih caranya supaya kita bisa kita harus nerima nih diri kita gini, kita harus hargai diri kita seperti ini gitu, gimana? Kenali
dirimu secara mendalam. Kenali dirimu secara mendalam, baik itu baik buruknya, positif negatifnya, potensinya apa, bagaimana cara kamu mengendalikan emosi, manajemen konflik, itu yang perlu kita cari tahu. Nah, istilahnya gini, kalau misalnya kayak saya pernah dengar waktu ini dari salah satu webinar, ketika kita misalnya kayak mengendarai kendaraan, ketika kita sudah nyaman dan mampu mengendarai kendaraan itu dengan sebuah keterampilan khusus gitu kan, pasti enak kita bawa kendaraan itu kan. Nah, begitu juga dengan emosi kayak gitu loh. Begitu juga dengan mengenal diri kita. Ketika kita sudah cukup komplit ya mengenal diri kita dengan baik, kita pasti membawa diri kita tuh cukup enak juga, nyaman, punya rasa percaya diri, bisa menghargai diri kita, ya kan. Cara kita menghargai diri kita pun juga bisa macam-macam dan mungkin beda-beda tiap orang kayak gitu kan. Ketika kita merasa sudah cukup utuh menjadi pribadi, jadi individu itu sendiri, ketika orang lain masuk ke dalam diri kita, dunia kita gitu, dia juga pasti akan merasa aman, gitu kan. Jadi sama kayak ketika kita mengendarai mobil atau motor, ketika kita gonceng orang lain atau ngajak orang lain dan kita sudah mampu mengendalikan kendaraan itu dengan baik, orang itu pasti akan nyaman. Benar. Dengan kita bisa mengenali diri kita dengan baik, ya, mengenali emosi, cara kita berperilaku, kita nyaman dengan diri kita, maka orang lain pun yang hadir ke dalam hidup kita pun juga akan merasakan kenyamanan. Tapi memang untuk mencintai diri sendiri, untuk menghargai diri sendiri itu butuh belajar Kak ya? Butuh belajar, butuh waktu juga. Terus gimana sih Kak, misalnya nih, kan terkadang orang yang nggak ada lah ya orang yang mau punya gangguan kesehatan mental itu kan nggak ada, tapi gimana sih Kak caranya kita untuk setidaknya menerima gitu loh dengan lapang apa yang kita alami sekarang, apa yang kita rasakan, perasaan kita entah itu mau sedih, senang, tertekan, kecewa, itu gimana sih Kak caranya kita biar bisa oke, aku kayak gini nih gitu. Berarti aku harus terima diri aku yang sekarang kayak gitu. Itu gimana? Ya, jadi lebih banyak ngobrol sama diri sendiri. Istilahnya itu kayak self talk. Itu menjadi salah satu cara gitu kan. Entah itu memang kayak kita berhadapan kayak dengan kaca, istilahnya gitu. Kita berhadapan dengan diri kita sendiri dan kayak tanyakan, refleksi gitu loh. Sebenarnya apa sih yang sedang saya rasakan? Apa yang sedang saya butuhkan saat ini? Akui semua apapun yang sedang kita rasakan. Karena kalau misalnya kita kebiasaan ya gitu, saya nggak berhak nih nangis, nggak boleh nih marah gitu. Jadi kita tekan itu sedalam mungkin. Nah, nanti itu kalau misalnya ketemu suatu peristiwa tertentu ke trigger, terus bisa jadi buang waktu. Jadi keluarnya tuh bener-bener yang kayak boom, langsung gede wah, gitu ya. Bener-bener gitu. Jadi lebih baik sih kita lebih banyak ngobrol sama diri kita sendiri, sharing lah Kak ya, nggak apa-apa. Ya, bukan hanya kita ngobrol sama orang lain yang istilahnya itu teman dan segala macam. Diri kita sendiri itu adalah teman kita juga. Kayak gitu. Apa sih yang kamu rasain? Apa yang sedang kamu butuhkan? Oke, kamu lagi nggak baik-baik aja, ya udah, it's okay gitu. Terima dulu, nanti secara perlahan dia akan menurun dengan sendirinya gitu. Yang penting kita sadari. Kadang emang kita tuh terlalu memikirkan orang lain kayak sampai kita lupa kalau misalnya diri kita itu juga teman kita gitu loh. Diri kita juga penting gitu. Terkadang dia juga gitu sih Kak. Mungkin ada ya istilahnya kayak butterfly hug gitu. Butterfly hug tuh biasanya dia juga ya sering gitu ngelakuin kalau misalnya benar-benar ngerasa lagi tertekan, ya udah kayak minta maaf, say sorry sama diri Nia, say thank you sama diri Nia, karena bener-bener besoknya itu ketika biasanya malam kan ya, besoknya tuh ketika bangun, ya ampun lega banget ya, kayak semuanya udah minta maaf, udah terima kasih kayak gitu. Oke, terus nih Kak, kan lagi booming nih Kak, banyak banget tren yang dia ini memiliki gangguan kesehatan mental, tapi dia menjadikan gangguan kesehatan mental itu sebagai ajang pembelaannya dia ketika dia melakukan suatu kesalahan. Nah, sebenarnya gimana sih Kak, wajar nggak sih untuk kita, misalnya kita melakukan kesalahan dan kita pembelaannya tuh, ya ampun aku punya ini loh, jadi aku nggak bisa kayak gini-gini. Nah, itu wajar nggak sih sebenarnya kita menjadikan itu sebagai pembelaan kita gitu? Ya, kalau menurut saya sih sebenarnya itu saya kurang setuju ya, kayak gitu. Kalau misalnya anggaplah saya berperilaku kasar sama dia, kenapa? Karena saya lagi depresi gitu misalnya, atau mood saya tuh lagi nggak stabil, terus dia misalnya banyak permintaan atau segala macam memicu saya untuk marah, sehingga akhirnya saya melakukan kekerasan fisik atau verbal atau apapun kayak gitu kan. Tidak bisa menjadi sebuah pembenaran kondisi kita menjadi seperti itu, istilahnya seperti itu. Jadi kalaupun memang misalnya kita sadar bahwa kita sedang bermasalah kan secara psikologis, silakan selesaikan itu gitu loh, silakan konsultasikan dengan pihak profesional. Agar apa? Agar kita juga bisa
istilahnya berfungsi secara sosial tuh dengan tepat, produktif juga iya gitu loh. Jadi tidak membawa masalah juga ke orang lain kayak gitu. Jadi kita selesaikan diri kita sendiri, sejahterakan diri kita terlebih dahulu dahulu ya, benar-benar. Tapi sebenarnya boleh nggak sih Kak kita untuk cerita ke teman, aku punya ini nih, maksudnya sebagai bentuk semoga ngerti ya ketika nanti aku kayak gini, semoga kamu ngerti karena aku punya ini kayak gitu, aku mengalami ini, aku di bidang saya ini, seperti itu. Itu sebenarnya boleh nggak sih Kak untuk kita bilang ke orang atau gimana? Silakan kalau misalnya memang saya punya punya kecenderungan karena depresi, tapi ini sudah melalui proses assessment ataupun diagnosis dari profesional ya, kayak gitu, bukan saya yang bukan self diagnosis bukan self diagnosis kayak gitu kan. Jadi bukan istilahnya meminta orang lain agar memaklumi, tapi bantu saya. Oke, gitu. Kalau misalnya lost control kayak gitu, ketika kita lost control ataupun mulai nggak percaya diri, mulai kita udah moodnya nggak bagus, terus abis itu banyak ketakutan segala macam, tolong bantu saya, dampingi saya gitu loh, agar saya bisa merasa tenang, dapat dukungan sosial juga, dapat semangat, dapat motivasi. Biar mood kita balik lah setidaknya Kak ya, biar kita bisa bergaul lagi kayak biasanya. Oke. Mungkin dari obrolan kita tadi masih ada yang pengen Kakak sampein gitu ke Nia gitu sebagai remaja. Kan moodnya lagi nggak bagus kayak biasanya kan mahasiswa kan peradaan dari remaja ke dewasa seperti itu. Ya, jadi sebenarnya sih mau itu dalam kondisi apapun gitu ya, kita mau dari remaja terus peralihan ke dewasa, itu artinya kita perlu banyak belajar untuk beradaptasi dan lebih banyak mengenal diri kita. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa ketika kita sudah mampu mengenal diri kita dengan baik gitu, apapun yang kita lakukan kita tahu gitu, kita berani untuk membuat keputusan, kita tahu resikonya seperti apa, dan tahu bagaimana cara menghargai atau memperlakukan orang lain secara baik kayak gitu. Karena kita juga udah belajar untuk memperlakukan diri kita dengan baik, maka itu juga yang akan kita lakukan kepada orang lain. Jadi alangkah baiknya untuk baik kepada diri sendiri dulu Kak ya, karena dengan kita baik kepada diri kita sendiri, kita akan baik dengan orang lain. Wah, thank you banget Kakak, udah banyak banget informasi, udah banyak banget ilmu yang Kakak kasih ke Nia sebagai seorang remaja gitu kan ya, sebagai seorang mahasiswa gitu ya, yang mungkin tertekan di semester 5 nih Kak. Sebentar lagi ya, udah mau skripsi gitu. Oke, pokoknya thank you banget Kakak udah datang ke podcast Coffee TV Podcast, ke studio kita, udah main-main. Pokoknya jangan kapok-kapok ya. Iya, saya senang kalau diundang ke sini. Nanti kita undang lagi. Oke, Sobat Visip, itu tadi bincang-bincang aku bersama Kak Yunita. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian, karena mungkin kalian bisa membantu teman-teman kalian semua. See you on the next episode. Bye.